Arkeovlog greget banget. Halo sahabat Arkeovlog, hari ini hari ke-7 tim BPCB Jawa Timur mendapat kunjungan kehormatan dari Dr. Amin Widodo. Beliau adalah geolog Universitas Gadjah Mada yang mengajar geofisika di Institut Teknik Surabaya. Bersama asistennya, beliau hadir di situs Kumitir untuk membantu tim BPCB Jawa Timur merekonstruksi tentang kenapa sih situs Kumitir kemudian ada boulder-boulder begitu ya yang cukup besar yang kita temukan di sektor A dan sektor B dan juga beberapa talut di sisi timur. Tadi kita keliling di sekitar situs dan kita ikuti penjelasan detail dari Dr. Amin Widodo terkait dengan kenampakan stratigrafi yang ada di situs Kumitir. Ini misalnya tanah peradaban yang lama ini. Terus ketutup hujan abu. Yang lama yang mana Pak? Ini. Lempung itu? Iya. Makanya kita harus nanya, ini dia pakai bata ya ini kayaknya. Iya. Terus terjadi erupsi. Ini ya Pak ya, erupsi. Erupsi pertama, ini yang hujan abu, mungkin. Oh, 2 kali. Oh, 3 kali ini, 1, Tuh. 2, yang ini. Ya. Terus ini. Oke. Terus banjir lahar. Ya. Sungai dulu ini, sungai. Oh. Lahar. Jadi ini ada. Ini Berarti ada, yang dulu ini sungai dulu. sungai baru mungkin. Kemudian banjir lahar. lahar dingin ya. Ya, lahar dingin. Oke. Karena dari levelnya dia lebih rendah. Ya, ini lebih rendah kan di bawah. Berarti Ini istilahnya sungai biasa. Terus ada banjir bandang, punya ada banjir besar. ya, Nah, itu Atasnya bawah ini. itu. atasnya ini. Nah, yang di atas lapisan sungai apa nih? Sama Amin. ini sungai ini. Oh, Di atasnya ini kan ada nih. ya sirtu itu, sirtu yang kemarin digali orang-orang itu. Ini loh Pak. Ini sungai masih. Sama ini. Sungai ini sama, sungai ini sungai. Sungai segini atau sampai terus ke atas? Terus ke atas ini. Oh. Nah, ini kan kasar-kasar ya. Mungkin yang atasnya aja itu tutup. Ini aja Pak. Maksudnya yang ini. Oh, di atasnya ini kan. Ya, ini aja Pak. Lapisan yang sekarang. Oh, ini sudah global ini. Oh. Sudah kecampuran itu ya. Oke. Berarti sampai level putih ini kan ini lapisan sungai nih Pak. Sungai ya. Sungai. Terus atasnya ini masih sungai. Pasir ini ya. Dia pasir kayak putih gitu. Itu juga sungainya banjirnya banjir dari proses Sungai yang dulu di sini, posisi sungainya nggak tahu, pokoknya ini depan sungai lah. Ini kan bisa kita sama, Iya. bener kan sama. Sampai sini. Jadi gini Pak, kalau dia sungainya di sini kan lapisan budaya awal. Terus kemudian terjadi erupsi 3 kali lapisan. Nah, Terus sungai. Nah, sungainya ini kok tiba-tiba ada di sini, berarti dia karena proses vulkaniknya itu sehingga kemudian dia banjir sungai atau gimana Pak? Terus baru lahar dingin atau dia duluan dulu Pak sebelum duluan, lahar duluan. dingin? Jadi ini kayaknya ada sistem sungai di sini Hah? yang melewati sini gitu ya. Yang jalurnya kemudian jadi berantakan. Terus Luber terakhir, gitu? lama. Lahar Oh. kan begitu ketutup lahar kan sungai berikutnya kan mesti pindah gitu. Meledak gitu ya. Pindah. Jalur. Ah, pindah. Masuk ke sini. Ya, Oke. bisa masuk kemana-mana bisa. Ya. Makanya nanti kita harus keliling ini mestinya kelihatan. Jadi ada perubahan jalur sungai lama karena proses tertutupnya Lahar. lahar dingin. Lahar dingin ya. Lahar dingin itu kan ini Kali Gedol di Jogja. Heeh. Nah, Kali Gedol itu kan begitu lahar dingin kan sungainya kan rata. Baik.
Kalau yang di sini Pak, ini kan proses Jadi erupsi. maksudnya itu Maaf, perumpamaan. maka sungai berikutnya itu kan mesti cari tempat yang lain. Betul. Nah, Kalau di sini kan kelihatan kronologisnya erupsi dulu tuh Pak. ya, oh enggak tanah. Ya betul. Ya, ini lapis ada. budaya, Mm. lapis budaya, terus kemudian terjadi erupsi yang menimbun 3 kali, 3 tahap. Terus kemudian, Sungai. nah, apakah gara-gara lapisan ini kemudian sungai jadi berubah jalur, kemudian jadi ke sini, larinya ke sini, menutup lapisan budaya ini loh Pak? Atau gimana? Nah, itu yang harus dicari, kan harus cari Heeh. yang lain istilahnya. Jadi tidak Oke. hanya satu. Korelasi dari Iya. Sungai ini ada di mana gitu. Jadi kita mungkin, maksud saya bagaimana sih kronologis sehingga Kronologi sementara itu sehingga lahar dingin kok bisa masuk sampai ke sini di lapisan atasnya sungai gitu loh Pak. paling tinggi. Iya. Boulder-bouldernya soalnya di atas. Kan ada yang komen itu jangan-jangan apa namanya erupsi Dari jauh. eksplosif tong Kayaknya gitu menghujan. Tidak ya? Tidak mungkin kan. Tidak Botolnya memungkinkan. mau Mesti hancur-hancuran. Yang Nah, mungkin betul. umur panjang itu Pak yang Ini panjang. Karena bouldernya itu menyatu dengan bata-bata berarti karena jelas itu sungai, banjir lahar ya. Inilah, banjir. Oke. Menarik. Ini, kalau banjir biasa itu nanti akan menghasilkan tadi yang berat dulu Teratur, pakai ikan Pak. ini air Hmm. dingin. Nah, tapi kalau banjir bandang itu tidak karena banjir lahar itu dia banjir istilahnya kalau kita nyebut itu aliran massa. Berarti bukan air tapi massa. Hmm. Campuran antara pasir, batu segala macam dari massa. Hmm. Nah, itu terus karena maka semua katut. Ya. Nah, memang yang menjadi menarik ini pas posisinya tinggi ya. Nah, gitu. Iya. Dengan demikian berarti kalau terjadi banjir lahar Nah, seperti saya itu, khawatir ini karena sudah digali banyak orang. sehingga Iya. jadi rendah gitu. beberapa iya, tapi kita masih menemukan yang masih utuh kok Pak. Ya. Jadi nanti kita jalan-jalan ke talutnya masih utuh. Oh, yang panjang itu ya? Iya. Itu di dekat sana tadi ya? Iya. Ini belakangnya lingkan-lingkan ini loh Pak. Iya, betul. Sebelah timur ini. Nah, di bagian barat, di bagian selatan rusak Pak. Apakah kemudian ini banjir dari selatan? Iya. Sungai paling dekat mana? Ini selatan sini. Oke. Ini Pikatan Pak. Sungai Pikatan. Kalau dari sini ke Berangkal, ya Berangkal sekarang itu kurang lebih di peta saya lupa kemarin sudah saya ukur kok saya lupa datanya. Jadi Nggak ada sungai sekilo. Begini, tertutup. Ayo, mungkin berikutnya kan mesti cari yang lain. Hmm. Jadi akhirnya itu sungai itu pindah-pindah saja. Hmm. Makanya dulu endapan itu jadi geser-geser itu karena Oke. Berarti ada bangunan besar yang kemudian ini hancur luluh lantah karena banjir bandang itu Pak ya. Oke. Itu juga menjelaskan keheranan saya kok kenapa batu-batu candi yang kotak itu morat-marit lah istilahnya Pak. Tersebar di mana-mana. Gitu. istilahnya ya seperti material tadi ya. Iya, jadi kok ada yang di sana, ada yang di sini tidak mengelompok begitu ya, tidak mengelompok. Makanya ini ditanya tanah ini ngambil kayaknya ya dari sini kayaknya. Tanah mana Pak? Ini tanah ini loh. Dia membuat bata itu. Iya kayaknya. Dari sini iya. Nggak maksudnya di tanah Coba. peradaban yang lama itu. Oh gitu ya. Ya. Coba kita tanya Pak. Nah, dia kalau pakai sir itu kan nggak mungkin. Bener. Pasir hanya campurannya aja. Ya. Oh ini Pak, tanah ini. Ini kusaknya pun di Pak tanah nih. Ibu, Bu tanahnya yang buat bata yang ini ya Bu ya? Yang atas nggak bisa ya Pak? Yang atas sudah habis. Kedua ini. Yang lapis yang kedua yang bisa buat bata. Bener. Ini juga bagus. Ini kan kayak channel gitu. Nah, ini ya. Kan. Oke. Jadi bukan. Jadi ada wave gitu ya, kayak wave gitu Pak. Ah, channel bekas. Namanya channel. Cekung. Maksud alur. Alur. Depan alur. Misi ya Pak. Tenono iki, Pak. Sebenarnya Pak. Ganggu. Betul Pak, ya Pak. Ini pasirnya kelihatan. Ah. Endapannya sih kan
endapan sungai jangan kelihatan. Oh, Oh, ini juga endapan. Nah, kalau ini baru nih. lihat Iya. tuh. Pak Amin ganteng loh di kamera gue itu. Nah, guys, menguasai ya. Loh, Bodoh Mas kan. Prono HP ini kok bodoh, ganteng Pak. nih, wah, Oh, iya. ganteng. Lu bodoh. HP ini bodoh, Pak. Iya, itu yang namanya channel ya Pak ya. Itu Alur sungai. alur sungai. Iya, ini alur sungai. Oh. Alur itu bisa banyak, nanti bisa gini ketemu di mana lagi, ada lagi. Nah, sebenarnya yang alur itu salah satunya ya ininya besar-besar ini Materialnya. konglomerat Konglomerat. apa tadi yang geologi apa Konglomerat. Nah, iya bagian yang channel tadi Hmm. kita nyemplung ke sungai misalnya. Iya. Nah itu kan nanti kan banyak kerikil-kerikil. Betul. Nah, maksudnya itu guys. Oh, ini materialnya ini ya. Ya, Ya. kalau sungai itu ditinggalkan jadi gini. Iya, 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 iya. Endapan teras namanya. Gila. Nah, pertanyaan saya Pak sebenarnya dari kemarin, sungai ini ada karena proses apa Pak? Emang karena apa di sini dibangun atau dilewati oleh sungai? Itu loh Pak. Kalau kita kan sungai zaman dulu kan nggak ada istilah aturan, nggak ada. Suka-sukaan dia. Jadi mau belok sana, belok sini. Baik. Tergantung yang lebih rendah mana, hanya begitu. Jadi gini Pak, ada talut ini keliling, ya. Utara selatan 250, ya. 250 Sana meter ya? 250 meter. Terus ke sini barat timur 300. Baik itu. Nah, kan harusnya di sini kan tanah datar, Ya. lapangan gitu lah ya, atau ini. Kok ada sungai? Apakah jangan-jangan bangunan ini dulu dikelilingi sungai? Gitu loh Pak. Yang sungai yang ini Pak. Bangunan yang utama ini dulu dikelilingi sungai seperti itu, atau sungai itu ada di sini, lapisan sungai itu di sini karena bencana itu. Ya, kayaknya itu menurut ketidakteraturan kayaknya Yang kedua. bencana tadi. Oke. Ya. Jadi sungai yang bisa membelok kan kalau yang dulu saya terangkan kan meander. Kalau di sini tuh kan datar itu kemungkinan meander besar. Nah, jadi dia akan belok ke sana. Karena saya kecurigaan itu gini Pak, ini kawasan 6 hektar. Wah, jangan-jangan itu ada bangunan utama di tengah begitu ya, yang dikelilingi oleh waduk begitu ya. Saya langsung kayak begitu, apa namanya? Boleh. Boleh. Nah, tapi itu ya penting. Iya, imajinasi penting kok. Dibutuhkan. Sungai tadi tuh kalau misalnya ke Buntu sini mesti akan belok sini. Ke Buntu sini akan belok seperti itu. Gitu ya. Ya. Dan apalagi dalam bentuk material, apa massa, aliran massa, nggak bisa belok dia langsung kuabrak dia, Siap. nabrak dia, ketabrak. Jadi seperti itu tadi. Dan lapisan sungai ini konstan ya Pak, sama ya levelnya. Wah, iya jelas. Iya kan? Ya. Antara yang sini, yang sini sama yang sana itu. Ini tubnya juga masih ada. Iya. Dan lapisan Kan vulkaniknya kita kan juga bisa merasakan begini pada waktu Gunung Kelud. Kan semua kan kena hujan Gunung Kelud tadi sampai Surabaya. Mungkin sekitar 2 cm 3 cm. Dulu kalau wis gak ono wong kan iki gak ada sing nyapu ya tetep ada ya kayak gini Mas itu gitu. Iya. Kalau nggak ada yang nyapu, apalagi ini sudah ditinggalkan, nah, sudah itu akan menjadi sedimen ketutup Catatan. Oke. berikutnya. Menarik. Nah kalau bisa fosil apapun ini, apa bahan organik apa ini? Oh, gitu ya. Datingnya, Pak. Nah jadi kalau Oh, bisa ya, Pak ya? Tapi Bisa. soalnya nanti tercampur nih susahnya ini, Pak, nari. ya kalau kita bisa menemukan batok, apa? Oh iya, jadi sahabat Arkeovlog, ini Dr. Amin Widodo, geolog yang menjadi dosen geofisika di ITS. Nah itu Mas Juan geofisika ya, geofisikawan gitu ya, yang asistennya Pak Amin, betul, yang kemana-mana selalu berdua, seia sekata. Nanti penerusnya harus ada kan? Oh, penerusnya gitu ya Pak. Ini penerusnya Dr. Amin Widodo ini Mas Juan ini. Oke. Nah, kita Ditinggal kenapa kok ditinggal di situ? mungkin ada Pak Amin kali. Ada Pak Amin datang langsung. Enggak, Mas, ini ditinggalkan yang ini enggak? Yang ini loh. Ah, Ada mana? kurang paham.
atau ada menemu situ sistemnya atas. Udah. keras. Karena ini nggak bisa dipakai lagi kan ini Iya, dia. ini yang atas mas enggak. Dia ditinggalkan karena pasir semua Pasir kan. ini nggak bisa dijadikan begini. Heeh. Jadi tidak dikerjakan, buang-buang tenaga. Nanti yang meratakan ini ya tetap sing pemilik lahan, yang punya lahan. Mereka hanya nyewa. Jadi ada lahan sing kapan kayak gini yang nggak bisa yang nggak bisa digarap atau dikerjakan, ditinggal. Potongnya lebih cilik ya. Emangnya itu yang beda mas ya. Yang cilik laku kok gede. Heeh. Iya. Kita lihat talut sana Pak Amin. Siap. Yuk. Talutnya sudah terbuka panjang sekali menuju ke 150. Nah itu memang kelihatan. Kita menyebutnya tuf. Tuf, Di lapisan hujan abu itu tuf ya. kalau sudah jadi batu namanya tuf. Tapi kalau ini kayaknya belum jadi tuf ya, masih biasa. Belum. Oke, Dok, ini kira-kira gunung mana yang mengalami eksplosif? Apakah Ulirang, Arjuna, atau Kelut bahkan sampai sini? Kayaknya kelut nggak sampai sini. Ulirang ya? Tadi bukan ungu, kalau ungu itu yang kelut, bukan. Oh Yang dekat. gitu. Di peta geologinya itu. Ya nanti itu. Hmm. Berarti Ulirang. Paling dekat apa ya? Tapi ini Wayang apa? ini pak mungkin. Gunung. Kalau yang kulit yang sini pak. Wow lah ya, kelut itu kena yang ungu-ungu ini di sini. Karena sudah ada, kalau ini sudah ada yang meneliti istilahnya sudah. Kemudian Tinggal apa tambahan ini? satu sudah bagus sudah jadi. Gunung. Wah gak terbaca ya. Dulu ada sing bertanya dulu, belum apa kemarin itu. Yang dari Oh, kan hasil yang Ororombo. Ororombo. Tapi di sana Pak, Batu sana. Ya ini bener Ororombo ini. Oh iya. Ororombo ini. Oh, itu yang Ini. zaman purba dia Ororombo ini. yang eksplosif. Ini pak Berarti Ororombo. geblak ini. Terulan di. Sini pak. Sini. Oh, berarti dia yang Kalau kesini. kelut kejauhan ini. Ini Kalau yang kelut mungkin kejauhan. Ororombo. Ini tulisannya Ororombo ini. Ya. Bisa pak, ada gitu pak ya, ada peristiwa. Ulirang di Nah, mana itu Mas? kemarin dia Ulirang dari mana? penanyaannya. Ini Ororombo. Ulirang sini jauh. Jauh ya? Iya. Oke. Karena di literatur-literatur sebelumnya, di para Yang peneliti paling dekat sebelumnya, itu ini. mereka memang menyebutnya Arjuna Ulirang dan Atau diduga Argo Wayang mana ya? Argo apa? diduga Ulirang yang mengalami eksplosif. Ini nggak terbaca pak. Kowe gak kebaca apa nah? Iya, Pak. Halo, yang iya bisa Bu. terbaca Ororombo pak. Dibandingin yang tadi dekat Candi Utama, Sama, sebenarnya sama ini kan ada batu ya. Ini lapis yang jelas ini pak, kalau ini apa sih? Ini Yang alur enggak? Alur. Nah kan sikapan yang tadi yang kelihatan alurnya ya Pak. Oke, kita naik tangga Pak. bolong apa ya? yang pilih buat batok. Oke, berdasarkan pengamatan di lapangan dari Dr. Amin Widodo, sementara diketahui bahwa stratigrafi di situs Gumitir itu pernah terjadi erupsi sampai 3 kali yang menutup lapisan budaya, kemudian terjadi perubahan alur sungai masuk ke dalam situs Gumitir melewati talut-talut itu, dan kemudian terjadi
banjir lahar dingin yang menerjang situs Kumitir dan meluluh lantahkan bangunan yang ada di dalamnya. Terima kasih yang tak terhingga kami ucapkan kepada Dr. Amin Widodo yang tidak pelit berbagi ilmunya dan mengajarkan kita semua tentang ilmu geologi dan menerapkannya pada bangunan-bangunan atau situs-situs purbakala. Semoga ilmunya menjadi berkah dan menjadi amal ibadah. Terima kasih.